be designed for maximum impact. Kenapa? Karena lagi-lagi kita pengen reader baca kan apa yang kita kirim, pesan apa yang kita sampaikan. Kita pengen reader itu yakin bahwa pesan kita itu yang kita tawarkan itu emang yang mereka butuhin gitu, mereka cari. Dan yang terakhir yang gak kalah penting, kita pengen, ini si tiga yang paling penting, mereka beli, ya kan? Nah, untuk itu, design for impact ini penting, dan ini ada beberapa hal-hal yang perlu dikonsider. Yang pertama itu typeface, jadi jenis huruf. Jenis huruf ini penting banget. Nah, di sini disaranin untuk gunain serif, karena lebih mudah dibanding sans serif. Dan ukuran font juga. Ukuran font sebisa mungkin itu harus jelas. Sebisa mungkin di sini dia nyaraninnya besar ya. Atau 12, ukuran 12. Dan unjustified right-hand margins for whether is in reading. Headings juga nggak kalah penting untuk best set up in upper cast and lower cast. Dan jangan terlalu banyak gunain ilustrasi, nggak apa-apa pakai, tapi usahain jangan justru itu mengganggu esensi message-nya itu sendiri gitu. Kalau pakai ya diusahakan make sure they're close to the text yang emang sinkron align gitu sama message yang mau dikirim. Make it easy for the reader to order the publication itself. Jadi CTA-nya juga harus jelas. Kalau mau ordernya kayak gimana, biasanya kalau di email itu kan bisa diklik-klik ya untuk directly linked to the website landing page-nya itu untuk kita beli. Nah, itu make it easy to the reader. Nah, try to make sure that all the main message appear in one place on the mailing brochure. Itu juga nggak kalah penting. Dan yang terakhir, amati tiru modifikasi ATM. Harus belajar, study what others have done, and learn from their success. So for the next tips will be delivered by Riati. Okay, thank you, Dylan. Next, we are going to talk about right to persuade. Masih di dalam poin direct email ya. Bagaimana kita meraih para pembaca dan mendapatkan lebih banyak orang yang mau order apa yang kita terbitkan itu melalui direct email, dan caranya pun ya nggak sekedar kita memperhatikan aspek-aspek formalitas seperti bagaimana formatnya. Kita harus punya strategi tersendiri, kita harus punya cara yang lebih efektif bagaimana untuk mendapatkan jumlah pembaca dan jumlah pembeli dari produk publikasi kita. Dan direct email yang akan kita kirim itu harus dirancang bagaimana bisa seefektif mungkin untuk menarik perhatian, karena bagaimanapun ketika direct email dikirim dengan bentuk yang terlalu strict to the this is want to be promote something, itu mungkin akan membuat orang itu malas membaca. Bisa kita gunakan cara-cara lain, strategi lain untuk mendapatkan attention mereka gitu. Dan direct email ini walaupun tidak harus secara gamblang ini mempromosikan, tetap saja isinya itu harus informatif, isinya pun harus persuasif, karena tujuan akhirnya ya itu meyakinkan para pembaca kalau publikasi ini worth it gitu untuk kita beli, dan mendapatkan sebuah highlight bagi seorang pembaca direct email bahwa oh ini mungkin bisa jadi sesuatu yang bermanfaat dan bisa menambahkan insight kalau saya beli ini, dan secara nggak langsung itu akan persuade them to purchase it again and again gitu. Nah, direct mail marketing yaitu sebagai tools yang powerful gitu untuk mendapatkan audiens kita, dan secara nggak langsung akan membangun personal connections dengan potential customer, karena bagaimanapun akan selalu ada potensi di mana seorang
hanya pembeli akan menjadi pelanggan gitu. Jadi perlu untuk kita garis bawahi kalau strategi yang efektif itu sangat juga penting. Next. Nah, dalam mendesain direct mail, kita perlu adanya sebuah deskripsi dari apa yang ingin kita publikasikan. Kita perlu mencantumkan alasan apa saja yang menunjukkan kalau ini loh manfaat-manfaat yang akan didapatkan dari si pembeli dengan membeli produk publikasi ini gitu. Dan tentunya kita pun untuk membawa itu, untuk nge-engage itu, kita kan perlu menekankan pentingnya research ini tuh apa, berdasarkan hasil-hasil yang udah ada, terus secara praktikalnya bermanfaatnya bagaimana. Itu akan secara enggak langsung mengajak pembeli untuk berpikir, oh mungkin ini perlu saya beli untuk mendukung penelitian saya juga, dan lain sebagainya. Nah, evidence that the publication delivers what is claimed, such as the name of the publishing institution or quotes from other readers. Jadi bisa digunakan juga quotes from autornya untuk menarik pembaca, dan ia memberi bukti gitu kalau misalkan publikasi ini benar-benar legal dan terbukti akan ada manfaatnya. Then of course a clear and easy way for the reader to respond, usually an order form. Mungkin untuk publikasi sebelum-sebelumnya, ketika sebuah perusahaan ini secara rutin ya nge-engage para pembelinya, mereka akan menyediakan bagaimana direct mail ini akan mudah untuk mendapatkan feedback kembali dari para calon pembeli. Nah, ketika calon pembeli ini memberi respon, mereka mungkin akan menyediakan sebuah template order form di mana ini akan sangat mudah untuk dilakukan. Jadi mereka nggak perlu ribet harus nunggu order form secara legalnya itu berapa lama. Mungkin perusahaan publikasinya ini perlu menyediakan sebuah template otomatis di mana ketika ada keyword calon pembeli meminta order form atau dia bersedia untuk membeli, akan langsung otomatis terintegrasi terkirim template-nya gitu. Next. Nah, a key point when designing a direct mail piece is to create a simple and persuasive message that captures the reader's attention and encourages them to respond. And of course, this can be achieved by including a special offer or discount to incentivize immediate actions, keeping the text concise and easy to read, following effective writing rules, focusing on the benefits of the publication, highlighting and providing evidence the publication's credibility. Jadi nggak hanya kita fokus pada kalau produk publikasi kita perlu dibeli, tapi kita juga perlu tadi ya memprioritaskan caranya bagaimana yang efektif. Kita bisa bikin diskon atau penawaran spesial pada calon pembeli 50 pertama, 20 pertama, seperti itu. Next. Kemudian ada including a clear and easy way to reader to respond ya yang tadi, and of course using a heading or a subheading that complement the text and make it more readable. Bisa kita buat sebagus mungkin, kita bisa pakai judul besar dan judul kecilnya supaya lebih kelihatan, oh secara judul ini mencakup apa aja. Jadi nanti para calon pembeli ini nggak akan perlu bertanya-tanya gitu, ini tentang apa sih, karena semakin banyak pertanyaan di kepala calon pembeli, ya dia akan semakin ragu gitu. Next. Nah,
And of course, when writing marketing material for mailed announcements, direct mail, it is important to avoid common errors such as wasting space on the importance or experience of the institutions. Focus on the publication being promoted. Jadi jangan bertele-tele, jangan terlalu mubazir space yang ada di direct mail itu sama apa yang bukan informasi penting untuk jadi bahan pertimbangan calon pembeli ini mau membeli produk kita. Dan kita juga harus menghindari kesan negatif yang sekiranya bakal bikin calon pembeli ini makin ragu gitu. Dan of course kita perlu clear dan straight to the point saat mail direct ini kita kirimkan pada calon pembeli yang mungkin dia kegiatannya amat sangat sibuk gitu. Jadi kita perlu atur strategi seefektif mungkin, setepat mungkin supaya ini tuh straight to the point gitu. Next. Nah, apa aja sih yang perlu ada di order form? Nah, ini akan ada di order form ketika calon pembeli menyatakan interestnya pada perusahaan publikasi, dan mereka perlu untuk mencantumkan informasi-informasi ini yang ada di order form mereka gitu. Nah, dan of course catalog form ini are a special kind of direct mail space. Next. Kemudian ketika kita ingin mengirimkan direct mail, kita perlu punya list orang-orang, email-email yang sekiranya berpotensi nih jadi customer kita. Cuman kita kan sebagai perusahaan publikasi nggak semuanya tahu kalau email atas nama ini interestnya ke bidang kedokteran, atau email atas nama ini interestnya ke bidang teknologi. Nah, perlunya kita membuat build list yaitu seperti itu gitu. Jadi selain kita perlu selektif, kita juga harus memikirkan cara efektif dalam mengirim. Selain membuat, kita perlu cara efektif dalam mengirimnya juga. Nah, mungkin ketika pada zaman dahulu sebelum teknologi lebih canggih, perusahaan publikasi ini mengirim direct mail itu by post lewat kantor pos. Jadi kan akan lebih memakan biaya lebih besar ya, dan surat yang berisi penawaran ini enggak bisa kita sebut 100% akan berhasil menarik calon pembeli. Makanya kenapa pada zaman dulu build list ini tuh sangat penting juga gitu sebagai awal mulanya. Nah, karena akan memakan biaya yang lebih besar ketika pengiriman itu, maka perusahaan publikasi ini harus lebih selektif lagi gitu, dan perlunya memperhatikan berapa persen yang calon pembeli ini tertarik dalam membeli produk kita melalui direct email ini gitu. Nah, you will likely want to build your own mailing list of people who, yang pertama, should know what you are doing, have said they are interested in what you are doing, and have shown their interest by ordering publications in the past. Nah, ketika sudah ada pembeli sebelumnya yang membeli sebuah publikasi dari kita, kita perlu menyimpan database dia supaya di waktu berikutnya ketika kita ingin mempromosikan publikasi yang baru, kita langsung tawarkan pada beliau gitu. Jadi akan ada kemungkinannya lebih besar daripada orang yang belum pernah membeli di kita kan,
akan ada kemungkinan lebih besar kalau pembeli kita yang sebelumnya akan repeat order lagi gitu, dan tidak menutup kemungkinan akan jadi pelanggan tetap. Next. Nah, tadi ya, dengan informasi database dan segala macamnya yang memakan jam terbang yang banyak juga, dengan kita mengirim publikasi pada orang-orang, kita harus menyimpan database mereka. Terkadang list orang yang repeat order, yang tertarik, yang menunjukkan ketertarikan atas publikasi di bidang tertentu, ini database-nya perjualbelikan juga atau bahkan disewa gitu. Jadi kadang misalkan perusahaan publikasi B menyewa database pembeli dari perusahaan publikasi A gitu. Contohnya ya beberapa perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris, karena mereka menyimpan daftar spesialis-spesialis yang menulis publikasi ini gitu, dan mereka sudah mengelompokkan berdasarkan disiplin ilmu dan spesialisasinya gitu. Jadi kadang-kadang juga mereka memungkinkan gitu untuk menyewa daftar langganan jurnal yang berkaitan erat dengan subjek yang akan diterbitkan. Nah, of course publishers juga ya ini gitu, bisa kita baca bersama kalau mereka perlu mencantumkan nama-nama per individual ya, yang mereka ingin order nih namanya siapa-siapa aja gitu, dan informasi-informasi ini tuh kadang ya bocor juga gitu kan. Nah, when renting list, publishers receive a set of address labels and pay a fee based on the number of address, which may only be used once. And renting list is expensive, but building and maintaining list is also costly. Jadi, ya itu tadi, pilihannya untuk sebuah perusahaan publikasi yang baru, ibaratnya baru newbie ya, yang baru pertama kali, ketika ingin build list itu susah, tapi menyewa nama-nama database juga mahal, dan menjaga database untuk terus update juga ya sulit gitu, karena bagaimanapun list ini harus diperiksa secara teratur, dan diperiksa tanggapannya gimana gitu, meriksa kembali ada nggak sih mail atau email yang dikembalikan karena nggak dapat terkirim, karena biasanya emailnya sudah tidak aktif gitu. Dan kadang kenapa bisa disebut costly while maintaining list, karena kita perlu menanyakan kepada orang-orang yang ada di dalam daftar apakah mereka masih ingin menerima mail dari kita sebagai perusahaan publisher atau enggak gitu, karena bagaimanapun zaman berkembang, informasi itu selalu terupdate, email orang bisa berubah, dan ya direktori itu bisa berubah juga gitu loh. Jadi kita perlu meriksa keakuratan informasi atas pembeli kita gitu. Boleh di next. Nah, ada metode untuk kita maintaining clean list. Bisa kita baca using the list regularly and checking response tadi ya. Periodically cleaning the list by asking individuals tadi, and noting that directories are often outdated, and testing any rented list to ensure their accuracy. Next lagi. Kemudian ada target mailing ya tadi. Send each mailing only to people who are really likely to be interested in the publications. Be as specialized in mailing as possible. If a mailing can be only sent
to 400 people in the world who most need a new publications, most of them may actually order it. A cheap way to distribute direct mail pieces in addition to a plain mailing is through the members of an editorial board. Ask the members to include mailing pieces in letters they write to colleagues in the same field, and also put mailing pieces in any letters from your own office going to appropriate people. Next lagi. Kemudian tadi ya, test the result. Catat daftar apa yang kita gunakan, database yang kita gunakan, diupdate terus informasinya. Kalau ada informasi terbaru dari email yang kita tuju, perlu dicatat berapa banyak email yang kita kirim, berapa banyak balasan yang masuk, apakah ada satu kelompok penerima yang lebih sering membalas atau enggak. Misalkan email ini lebih aktif daripada email yang lainnya, bisa kita approach terus. Dan kalau misalkan orang ini aktif, bisa kita approach dengan mudah, ya kemungkinan dia akan membeli produk kita itu sangat tinggi gitu. Nah, if you plan a large of mailing, test a sample first. Of course, you may find your mailing list is not very good. You may find ways to improve the message in your direct mail package. And of course, don't be afraid to mail more than once and a second pieces about the same publications. Perhaps when you are promoting another one, often a second mailing reinforces the first and brings in more orders. If the mails are undependable, that may be another reason for a second mailing. And of course, don't be discouraged if the response seems disappointing. In direct email, a response of 1% is not unusual. A 2% response is considered satisfactory. Orders from academic library may take a year to arrive. Dan biasanya juga kita kan menawarkan juga nih ke perpustakaan institusi, akademisi gitu. Kalau kita cuma ngirim penawaran ini ke pustakawan ya, kemungkinan di-reject, kemungkinan dianggap remeh kayak kita nggak perlu gitu. Tapi kalau kita kirimnya ke spesialisasi orang pustakawan yang lebih paham gitu, nggak sekedar dia cuma pustakawan biasa, ini kesempatan untuk produk kita dibeli ini akan lebih besar gitu, kesempatan percentage-nya. Next. And of course, budget carefully. Plan the budget for any direct mail. Analyze the cost that will be involved: paper, printing, mailing list, envelopes if used, and the cost of inserting pieces in the envelopes, addressing, and postage. Jadi tadi ya, kalau misalkan masih pakai metode yang zaman dulu, itu dikirim langsung lewat kantor pos, itu akan cost lebih banyak gitu. Karena ketika itu direct mail is expensive, so are publication that have been printed but lie in the warehouse unread. Jadi ketika zaman dulu itu lebih sulit, maka sekarang dengan bantuan teknologi kita nggak akan perlu makan terlalu banyak biaya gitu, tapi kita akan tetap mengeluarkan biaya untuk desain direct mailnya lewat email melalui orang-orang yang ahli di bidang designing gitu. Jadi ya, that's all for our presentations, for the whole tips, the whole some things you may consider to avoid common error. It must to be put of a lot of attentions when you're going to reaching the reader. So that's all for us. Thank you so much. Bagaimana Pak Supardi, apa kita ada sesi tanya jawab atau sudah?
Halo, sudah ya? Sudah, Pak. Ya, jadi yang ini harusnya direkam, lupa saya tadi ini ya. Jadi biar langsung di ini save. Tadi lupa direkam ya? Bapak nggak ngomong dari awal soalnya, Pak. Iya. Ya udah, maksudnya itu untuk formalitas link di YouTube. Mau nanti presentasinya lebih pendek nggak apa-apa, karena presentasi yang sudah itu sudah saya nilai juga. Cuman ini butuh ada formalitas link di YouTube aja biar ada dokumentasi, gitu ya. Jadi nanti kalian buat lagi aja per kelompok, ya diringkas-ringkas aja, yang penting ada linknya gitu, ya. Bapak izin, Halo. berarti kita Ya. bikin linknya, kita presentasi sendiri, nggak usah dihadiri teman sekelas. Kenapa? Kita bikin kan recording ulang ya Pak, nggak usah Iya, dihadiri recording aja sendiri, nggak usah presentasi di kelas, nggak usah. teman. Maksudnya itu untuk kebutuhan link aja, nanti dikumpulkan ke misalnya satu orang dan buatkan linknya kayak tadi yang saya contoh share itu di ICT 4D ya. Iya Pak, makasih Pak. Jadi kalau bukan link langsung ke YouTube, nah, langsung ada semua video kelompok gitu ya. Paham ya? Divya ya, yang lain juga ya. Pak,